Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bibi Dara Manis. Saya dari kelas 83. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Indonesia adalah negara yang besar. Wilayah Indonesia yang sangat luas, kekayaan melimpah dan kaya akan berbagai budaya. Kondisi ini yang menjadi daya tarik bangsa-bangsa lain datang ke Indonesia. Hubungan dagang dan interaksi budaya merupakan contoh hubungan Indonesia dengan bangsa-bangsa asing. 1. Latar belakang kedatangan bangsa Barat. Daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat, cengkeh, merica, kemiri, dan pala merupakan contoh hasil bumi Indonesia. B. Motivasi 3G. Gold artinya emas, glory bermakna kejayaan bangsa, dan gospel adalah keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani. C. Revolusi industri. Revolusi industri merupakan salah satu pendorong imperialisme modern. Sudah sangat lama bangsa-bangsa di Eropa mengetahui Nusantara Indonesia sebagai sumber rempah-rempah bahkan sebelum Masehi. Kedua, kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Yang pertama, kedatangan bangsa Portugis di Maluku pada tahun 1486. Bartolomeus Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun gagal pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Selanjutnya Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku. B. Ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama EIC atau disebut juga East Indian Company. C. Kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta. Jayakarta merupakan pelabuhan penting di Pulau Jawa yang kemudian menjadi markas VOC. Kedatangan Hopman di Indonesia kemudian disusul ekspedisi-ekspedisi lainnya. Dengan banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka. 3. Pengaruh sistem sewa tanah terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah atau ladron system atau cell system. Tersebut memiliki ketentuan antara lain sebagai berikut. A. Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. B. Harga sewa tanah tergantung kondisi tanah. C. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. D. Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Beberapa penyebab kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah adalah sebagai berikut. A. Sulit menentukan besar kecil pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. B. Sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah. C. Keterbatasan jumlah pegawai. D. Masyarakat desa belum mengenal sistem uang, sistem dan sistem sewa tanah. 4. Pengaruh sistem tanam paksa merupakan komoditas utama ekspor Indonesia, karena itu Belanda berusaha menaikkan ekspor tanaman perkebunan tersebut. 5. Perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Ada juga perlawanan terhadap persekutuan dagang. 1. Sultan Baubullah mengusir Portugis. 2. Perlawanan Aceh. 3. Kemetangguhan ayam jantan dari timur. 4. Serangan Mataram terhadap VOC. Ada juga perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. 1. Perang Sapura di Ambon. 2. Perang Paderi di Sumatera Barat tahun 1821 sampai 1839. 3. Perang di Ponorogo tahun 1825 sampai 1830. 4. Perang Aceh Belanda. 5. Perlawanan Sisingamangaraja Sumatera Utara. 6. Perang Banjar. 7. Jagaraga Bali yaitu Gianyar dan Klungkung. Ada juga semangat kebangsaan. 1. Latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. Yang pertama, perluasan penyelewangan dalam politik etis seperti 1. Irigasi hanya untuk kepentingan perkebunan Belanda. 2. Migrasi atau transmigrasi hanya untuk mengirim orang-orang Jawa keluar Jawa guna dijadikan buruh perkebunan dengan upah murah. 3. Pendidikan hanya sampai tingkat rendah yang bertujuan memenuhi pegawai rendahan. Pendidikan tinggi hanya untuk orang Belanda dan sebagian anak pejabat. B. Kegagalan perjuangan di berbagai daerah. C. Rasa senasib sepenanggungan pemerintah perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. D. Berkembangnya berbagai B. Kegagalan perjuangan di berbagai daerah. C. Rasa senasib sepenanggungan pemerintah perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan.
D. Berkembangnya berbagai paham baru. Ada juga semangat kebangsaan, yaitu English Parties, Perhimpunan Indonesia atau PI, Partai Nasional Indonesia atau PNI. 3. Pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. A. Proses penguasaan Indonesia. B. Kebijakan pemerintahan militer Jepang. Jepang melakukan 3 daerah pemerintahan militer di Indonesia, yakni 1. Pemerintahan Angkatan Darat Tentara untuk Sumatera dengan pusat di Bukit Tinggi. 2. Pemerintahan Angkatan Darat Tentara untuk Jawa dan Madura dengan pusat di Jakarta. 3. Pemerintah Angkatan Laut Armada Selatan 2 untuk di daerah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusat di Makassar. Jepang melakukan 3A, yaitu 1. Membentuk organisasi-organisasi sosial. 2. Pembentukan organisasi semi militer. 3. Pengerahan rumusan Jepang. 4. Eksploitasi kekayaan alam. C. Sikap kaum pergerakan propaganda Jepang sama, yaitu 1. Memanfaatkan organisasi pembentukan Jepang. 2. Pergerakan bawah tanah dalam melakukan perjuangan. 3. Perlawanan bersenjata di samping perjuangan. 4. Perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan.